pandang yang digunakan pengarang dalam petikan cerpen tersebut adalah titik-titik. Sudut pandang ini nanti berarti kata ganti yang digunakan untuk menggantikan tokoh. Nah, tokohnya di sini siapa? Tokohnya di sini adalah Andi. Nah, Andi ini digantikan dengan kata apa sih? Kata ganti apa sih? Ya ada iya, kemudian nya. Berarti ini jelas bahwa sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, mari kita lihat sudut pandang orang ketiga pengamat atau sudut pandang ketiga serba tahu. Ya kan? Ah, masa iya aku tidak bisa memberi hadiah untuk Tommy, gumam Andi seraya bangkit dari tempat pembaringan. Ia beranjak menuju meja belajarnya. Dimatikannya lampu tidur dan digantikan dengan lampu belajar. Ia mengambil secari kertas, pensil, dan spidol warna-warni. Tangannya mulai mencoret-coret. Kini ada senyum menghiasi bibirnya. Besok pagi aku sudah punya hadiah untuk Tommy. Nah, cara pengarang menggambarkan tokoh di sini ini adalah dengan cara mengamati gerak-gerik tokoh saja, iya kan? Hanya sebatas mengetahui gerak-geriknya atau tingkah laku tokoh, belum sampai ke perasaannya. Di sini hanya dituliskan kini ada senyum menghiasi bibirnya. Besok pagi aku sudah punya hadiah untuk Tommy. Nah, di sini pengarang tidak menjelaskan bagaimana perasaan si Andi ini bagaimana, hanya dari melihat saja. Nah, jadi sudut pandangnya adalah C, sudut pandang orang ketiga pengamat. 22. Penyebab konflik dalam kutipan cerpen tersebut adalah titik-titik. Nah, kita cari di sini konfliknya apa, terus penyebabnya apa. Ya, konfliknya mari kita cari. Kalau penulis recehan, jangan diterima tulisannya, apalagi diterbitkan lanjutnya. Sebab jika kita menerbitkan sebuah karya yang tidak bermutu, maka hal itu akan memengaruhi produk kita di pasar. Setelah puas memarahi kami, pria itu keluar dari ruangan. Pekerjaanku di tempat ini adalah sebagai redaksi. Tugasku adalah menyeleksi naskah, baik fiksi maupun non-fiksi, untuk dijadikan sebuah buku bermutu. Tetapi akhir-akhir ini oplah buku produksi kami kian merosot dan terjun bebas di pasaran. Nah, jadi di sini jelas ya bahwa si atasan ini marah-marah itu karena ditunjukkan oleh ini. Karena oplah buku produksinya ini merosot dan terjun bebas di pasaran. Jadi jawabannya adalah C. Menurunnya oplah buku produksi. 23. Perbedaan pola pengembangan kedua teks tersebut dimulai dengan titik-titik. Apakah pengenalan tokoh, lokasi, konflik, atau pengenalan? Oke, mari kita lihat. Teks 1. Rusa tiba-tiba marah mendengar jawaban kura-kura. Jangan berlagak, engkau hanya mondar-mandir saja, tapi berlagak tengah mencari sumber kehidupan. Kura-kura berusaha menjelaskan, tetapi rusa tetap marah. Bahkan rusa mengancam agar akan menginjak tubuh kura-kura. Nah, jelas bahwa di sini teks 1 ini mulai dari konflik ya, karena ya, marah, ya kan? Ada percakapan tentang marah-marah. Di sini ada konflik antara rusa dan kura-kura. Jadi jawabannya adalah C, jelas. 24. Perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah, nah kita cari penggunaan bahasanya. Apakah menggunakan kata sandang, menggunakan majas, makna lugas, atau bermakna denotasi? Oke. Teks 1 ini menggunakan kata sandang, ada kata si, semut. Kemudian teks kedua menggunakan kata sandang atau tidak? Ya, tidak ada. Jadi sudah jelas jawabannya adalah A. Kata sandang itu ada si, sang, hang, dan yang. 25. Komentar yang tepat terhadap isi teks tersebut adalah titik-titik. Din, maafkan mama membuat hidupmu sengsara. Dulu hidupmu tak seperti ini, kata mama sampai meneteskan air mata.
Melihat Mama sedih, aku juga ikut sedih. Sudahlah, Ma, aku tidak apa-apa hidup seperti ini. Aku juga bersyukur bisa bekerja dan makan. Itu melatih aku untuk mandiri juga kan? Mama tidak usah memikirkanku, uang tabunganku sudah cukup untuk membayar uang sekolah dan buku sekolah, kataku menenangkan Mama. Nah, komentarnya di sini tentu saja adalah B. Tindakan aku sangat terpuji karena mau memahami keadaan orang tua. Nah, komentar itu kalian bisa mencari komentar yang positif, ya, komentar yang pro terhadap isi kutipan cerita. Oke, selanjutnya nomor 26. Lengkapi kalimat berikut dengan istilah yang tepat. Kalian diminta untuk melengkapi istilah yang tepat. Boarding school dewasa ini menjadi titik-titik pilihan yang cukup baik. Nah, di sini kata kuncinya adalah pilihan. Otomatis kalau pilihan adalah alternatif. Kedua, sistem pendidikan agama yang secara khusus titik-titik dengan pendidikan umum menjadi nilai jual yang cukup menjanjikan. Nah, di sini ada sesuatu yang berbeda tetapi dijadikan satu, ya kan? Berarti diintegrasikan. Kemudian yang ketiga, selain itu para santri secara langsung akan terdidik secara titik-titik dengan pola pembelajaran yang diterapkan di boarding school. Nah, sudah pasti disiplin. Oke. Nomor 27. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf yang rumpang tersebut adalah titik-titik. A. Masyarakat Indonesia belum mulai bekerja kalau belum makan nasi. B. Nasi menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. C. Umumnya masyarakat yang tinggal di desa-desa banyak mengonsumsi nasi. D. Kondisi ini rupanya bukan hanya berlaku untuk keluarga berpenghasilan rendah. Mari kita baca. Rasanya belum kenyang kalau belum makan nasi. Walaupun ada pilihan lain, mayoritas orang Indonesia sudah terbiasa dengan rasa nasi. Titik-titik, keluarga berpenghasilan tinggi pun masih menjadikan nasi sebagai makanan utama. Nah, kalimat yang paling tepat tentu saja harus menghubungkan kalimat sebelum dan sesudahnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kondisi ini rupanya bukan hanya berlaku untuk keluarga berpenghasilan rendah. Keluarga berpenghasilan tinggi pun masih menjadikan nasi sebagai makanan utama. Oke. (28) Urutan petunjuk yang tepat adalah titik-titik. Nah, menentukan urutan petunjuk tentu saja kalian perhatikan dulu opsi jawabannya. Di sini kita bisa lihat opsi jawaban atau kalimat pertama adalah antara 1 dan 3. Mari kita lihat. Apakah masukkan 4 gelas susu cair atau santan kental atau tuang 1 bungkus agar-agar ke dalam panci. Nah, kira-kira kalau kalian membuat agar-agar bagaimana? Iya, tentu saja yang pertama adalah masukkan 4 gelas susu cair atau santan kental. Kemudian tambahkan 2 gelas gula pasir dan sedikit garam. Setelah 4, tuang 1 bungkus agar-agar ke dalam panci. Panaskan di atas api sedang dan terus diaduk. Setelah mendidih, tuang adonan ke dalam cetakan. Jawabannya B. 29. Variasi kalimat tersebut yang tepat adalah titik-titik. Nah, variasi kalimat kita bisa mengubah kalimat ini adalah kalimat aktif ya. Pemerintah daerah wajib melindungi cagar budaya karena dapat dijadikan sumber belajar. Nah, ini adalah kalimat aktif, kita bisa mengubahnya menjadi kalimat pasif. Nah, yang paling betul adalah
Cagar budaya wajib dilindungi oleh pemerintah daerah karena dapat dijadikan sumber belajar. Nomor 30. Kalimat tidak efektif dalam paragraf tersebut ditunjukkan nomor titik-titik. Tidak efektif berarti bisa jadi kalimatnya ambigu, kalimatnya tidak baku, ya kan? Menggunakan tanda baca yang salah. Nah, kita lihat. Boros kata juga, ya. Penyebab paling utama penyumbatan pembuluh darah adalah kebiasaan kita mengonsumsi makanan yang terlalu banyak sekali lemak. Nah, di sini ada pemborosan kata. Banyak sekali lemak. Jadi yang tidak efektif ada di kalimat pertama. 31. Kata tidak baku ditunjukkan pada kalimat nomor titik-titik. Nah, kata tidak baku itu berarti kata yang penulisannya salah, tidak sesuai dengan EYD. Mari kita lihat. Pemerintah mengajak konsumen Indonesia untuk menggunakan produk orisinil. Nah, ini ada kata orisinil. Orisinil ini tidak baku. Yang baku adalah orisinal yang sesuai dengan KBBI. Kemudian, guru matematika menyuruh siswa mengerjakan soal dengan kertas dan ballpoint. Ballpoint benar ya, penulisannya memang seperti itu. Ballpoint. Kemudian 3. Notulen rapat memuat waktu pelaksanaan, agenda, peserta rapat, dan hasil rapat. Nah, di sini ada kata notulen. Notulen. Kata notulen ini tidak baku. Kata bakunya adalah notula. Oke. Jadi jelas yang menggunakan kata tidak baku adalah B, 1 dan 3. 32. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah titik-titik. Nah, kata berimbuhan tentu saja kita tinggal memasukkan saja di sini ya. Oke, coba kita perhatikan. Dalam pembelajaran tatap muka, orang tua dapat tidak titik-titik anaknya pergi sekolah atau belajar secara daring. Hal itu wajar, titik-titik penyebaran COVID-19 masih mengkhawatirkan. Nah, di sini kita bisa melihat tentu saja jawabannya adalah A. Nah, kata kuncinya tadi ya saya sudah 33. Penggunaan kata daripada pada kalimat tersebut salah karena tidak titik-titik. Penggunaan kata daripada. Nah, daripada ini biasanya untuk menunjukkan perbandingan. Nah, seharusnya di sini hanya menggunakan kata dari saja karena menunjukkan asal, ya kan? Gagang pisau itu terbuat dari kayu. Tidak menunjukkan perbandingan di sini. 34. Perbaikan kalimat 3 agar menjadi paragraf padu adalah titik-titik. Paragraf padu adalah paragraf yang nyambung kalimatnya dengan kalimat yang lain. Nah, kalimat yang tidak padu ada di kalimat ketiga. Ternyata jogging memiliki hubungan dengan umur panjang. Ada dua hal yang membuat jogging berperan pada usia seseorang. Titik-titik selain itu dapat melatih paru untuk bisa bekerja lebih baik. Nah, di sini membahas tentang manfaat dari jogging. Nah, yang di pilihannya yang membahas tentang manfaatnya adalah A. Jogging meningkatkan metabolisme tubuh secara umum. Nomor 35, kalimat tersebut tidak efektif karena titik-titik. Kita harus saling bantu-membantu. Nah, ada kata saling bantu-membantu. Bantu-membantu ini artinya sudah saling. Jadi di sini ada pemborosan kata.
atau ada menggunakan kata yang berlebihan. 36. Kalimat dengan tanda baca yang tepat terdapat pada nomor titik-titik. Oke, mari kita lihat. Setelah melewati persawahan yang luas, mereka bertiga sampai di sebuah kampung. Oke, betul ya di sini tanda koma dipakai ketika anak kalimat mendahului induk kalimat. Kemudian kedua, di kampung itu banyak buah-buahan seperti mangga, pepaya. Nah, di sini ada kesalahan penggunaan tanda titik koma. Tanda titik koma ini berfungsi sebagai pemisah kalimat yang berbeda. Sementara ini adalah perincian, ya kan? Ini salah. Ketiga, wah sungguh subur dan hijau sawah di kampung ini. Oke, betul. Tanda koma digunakan untuk memisahkan kata seru. Di sini juga tanda bacanya sudah betul. Nah, jadi jawabannya adalah B, 1 dan 3. Keempat ini salah karena singkatan gelar Haji Sahroni, strip kepala kampung itu. Nah, ini harusnya ada tanda titik ya di sini. Ini salah. 37. Perbaikan penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah titik-titik. Nih, jelas ya, profesor ini gelar pendidikan harusnya diakhiri dengan tanda titik. Profesor titik. Nah, bisa kita lihat langsung di sini bahwa yang paling tepat adalah A. Jelas ya, kita lihat saja singkatan profnya saja sudah jelas di sini karena di sini pakai titik, koma, titik 2 dan koma. Nah, 38. Perbaikan penulisan ejaan yang tepat pada kalimat tersebut adalah titik-titik. Dilanggar dekat Danau Maninjau. Nah, nama tempat diikuti dengan nama itu harus menggunakan huruf kapital. Kiai Arifin, nah gelar keagamaan yang diikuti dengan nama itu juga harus menggunakan huruf kapital. Jadi manakah yang tepat? Jawaban yang tepat ada di C. 39. Alasan ketidaktepatan penulisan narasumber pada teks tersebut adalah titik-titik. Ketua OSIS telah membuat surat undangan untuk narasumber acara seminar di SMP Bhinneka itu. Apakah A. Kata nara berasal dari Sanskerta sehingga harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya? Tidak ada aturan seperti ini ya. A. Salah. B. Kata nara merupakan imbuhan asing? Bukan juga. C. Kata nara merupakan unsur serapan sehingga harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya? Oh, tidak juga. Jawabannya yang tepat adalah D. Kata nara merupakan bentuk terikat sehingga harus ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Nah, narasumber ini juga, ini satu kesatuan narasumber itu. Bukan nara, tidak. Nara sendiri itu tidak ada artinya. Ya, jadi harus dirangkai. Terakhir, nomor 40. Pernyataan yang sesuai dengan grafik tersebut adalah titik-titik. Nah, ini juga mudah. Kalian tinggal konfirmasi atau menyocokkan dari opsi jawaban di grafiknya. A. Jumlah pengunjung perpustakaan Darul Ilmi selama 1 semester tahun 2021 meningkat. Oke, kita lihat di sini. Ternyata tidak selalu meningkat. Ada yang menurun juga, ya kan? B. Pada Juli 2021, jumlah pengunjung perpustakaan Darul Ilmi terbanyak karena bertepatan dengan kegiatan lomba. Juli ini bukan yang tertinggi. Tertinggi ada di bulan November. Selama semester 1 tahun 2021, jumlah pengunjung perpustakaan Darul Ilmi mengalami fluktuatif. Nah, fluktuatif itu berarti bersifat menunjukkan ada turun naik, ya. Nah, benar ya di sini bahwa pengunjung perpustakaannya naik turun nih dari 630, 730, 722.
Di sini naik kemudian turun, mengalami naik turun, jadi fluktuatif. Ya, jawabannya adalah D. Oke, nah itu tadi pembahasan soal tryout ASPD paket 1. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mengikuti pembahasan soal tryout ASPD paket 2 di video selanjutnya. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe dan bagikan pembahasan soal ini untuk belajar teman-teman kalian juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada salah dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.